Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tolong perhatikan, diam ya. Kalau sudah mulai tolong adabnya dijaga, diam, tidak ada yang bicara, tidak ada yang mainan ya. Perhatikan ya, terutama yang laki-laki ya. Jangan mainan, muslimat juga jangan ngobrol ya. Baik, alhamdulillah ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk bertemu dengan bulan apa namanya? Bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Bahkan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan Hijriyah. Bulan yang paling mulia. Ya. Maka di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk ngapain ya? Untuk apa? Untuk melakukan apa? Puasa. Maka disebut dengan puasa Ramadan. Ya. Maju lagi, Aska, maju lagi, Aska. Ayo Aisyar maju terus, semakin datang maju, semakin datang maju. Diam. Perhatikan. Nanti yang ini maju ke depan, berdiri ke depan. Angkat kaki satu, pegang tangannya, pegang telinga duanya. Ya. Perhatikan, dia diam ya. Maka di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya yang beriman. Yang apa? Yang beriman. Yang yakin kepada Allah, yang yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yakin Allah Tuhannya, yakin Allah sesembahannya, yakin Nabi Muhammad adalah utusan. Kalau yang tidak puasa karena tidak ada udzur syar'i, bukan sakit, bukan orang yang tua, sepuh, bukan orang yang hamil menyusui, bukan orang yang ya biasa aja, dia orangnya sehat, seger buger. Ya, dia orangnya kuat. Dia punya kesehatan, kesempatan, tapi sengaja tidak mau puasa. Sengaja tidak mau puasa. Ya. Sengaja tidak mau puasa. Kesehatan ada, umur ada, kesempatan ada. Ya enggak? Tapi enggak mau puasa, maka ini orang tersebut melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Dosa yang sangat-sangat besar. Dan orang tersebut tidak meyakini, tidak beriman kepada Allah, dan tidak beriman kepada Rasulullah. Diberikan hidup, kesehatan, waras, seger buger. Loh kok nggak mau puasa? Besok akan mendapatkan siksa yang sangat berat. Siksa yang sangat. Dulu saya sampaikan pada puasa sebelum-sebelumnya tentang siksaan orang-orang yang meninggalkan puasa secara sengaja.
Apa ya dulu masih ingat? Apa siksanya? Loh, kalau yang baru-baru nggak tahu dulu, apa masih ingat? Digantung. Terus diapain? Digantungnya terbalik apa? Terbalik. Gantungnya kakinya di atas digantung, dipanteng, tarik ke kanan-kanan, kiri ke kiri. Ya. Kemudian apa? Dirobek mulutnya oleh mulutnya dirobek. Dikembalikan lagi, robek lagi sampai menganga. Sampai dosanya hilang. Bukan sampai dosanya hilang, sampai selesai terus, nggak tahu sampai kapan. Ya, itu dosa meninggalkan puasa Ramadan. Siksanya sangat-sangat berat. Ada yang mau digantung, ya, digantungnya bukan digantung pakai tali, talinya tali neraka. Ya, kemudian mulutnya dirobek sampai rahangnya patah belah jadi dua. Ya, ini sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat mengerikan. Pak Ustadz, itu kan di dunia kan enggak, iya di dunia sekarang aman, yang enggak puasa aman, merasa aman, ya merasa aman silakan. Tapi besok ketika di akhirat disiksa api neraka, maka tidak ada keamanan bagi mereka. Paham? Kecuali orang yang bertaubat kembali kepada Allah. Dulu misalkan nggak puasa, kemudian sekarang dapat hidayah, sadar mau puasa, maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Puasa dulu yang ditinggalkan, secara sengaja tidak puasa, maka diampuni dosanya. Kalau bertaubat. Loh, kalau nggak tobat gimana? Paham? Kenapa? Karena puasa Ramadan termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam. Rukun yang keberapa? Rukun keberapa? Yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, ditauhidkan kamu sudah di hadis Jibril. Apa yang pertama? 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga, yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, haji bila mampu. Berarti puasa rukun yang keempat. Rukun yang harus dijalani, dilaksanakan. Tidak boleh ditinggalkan kecuali karena ada alasan. Seperti apa? Orang yang sakit. Orang yang dalam perjalanan jauh. Diam. Keluar sama Ustazah. Keluar. Diam. Ya, perhatikan. Ya. Kecuali orang yang punya alasan. Ya, sakit, bepergian jauh. Ya, tapi syaratnya wajib mengganti puasa Ramadan di hari-hari yang lain. Bagi yang sedang hamil, menyusui, kalau yang hamil menyusui kuat, silakan, bagus. Puasa terus, paham? Tapi kalau nggak kuat, khawatir janin, bayi yang ada dalam kandungannya, khawatir anak yang sedang disusuinya malah kenapa-napa, maka lebih baik tidak puasa, tapi nanti juga wajib membayar fidyah atau mengganti puasanya. Tetap puasa, tetap. Paham?
Kecuali orang yang sudah tua renta, sama sekali sudah tidak punya tenaga untuk berpuasa, maka bagi mbah-mbah ya, kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek yang sama sekali sudah nggak mampu puasa, dicoba puasa malah lemes, khawatir malah menjadikan bahaya untuk diri, maka apa? Membayar fidyah. Tidak mengganti puasa. Loh kalau mbah-mbah suruh ganti puasa, orang puasa aja nggak mampu, masa suruh ganti? Maka apa? Diperintahkan oleh Allah untuk membayar fidyah. Membayar fidyah, tebusan. Selama dia tidak puasa, berarti 30 hari ditebus. Dengan memberikan satu paket makanan kepada seorang fakir miskin. Berarti kalau 30 hari, 30 bungkus makanan. Atau 30 kotak nasi. Dibagi-bagi. Ya. Atau kepada satu orang boleh, silakan. Atau mau dibagi, lebih bagus. Ya. Maka kembali lagi. Puasa Ramadan adalah perintah Allah. Kita sebagai hambanya harus mentaati. Harus apa? Mentaati, harus nurut, tidak boleh tidak, tidak boleh apa? Tidak, ya. Sebagaimana seorang murid ada tugas dari gurunya, kamu ngomong ke gurunya, Pak Guru, saya nggak mau ngerjain tugas, berani nggak? Kalau ada yang berani, saya ada yang berani nggak? Ada tugas nih, Pak Guru, nggak mau saya ngerjain tugas. Apaan tugas? Nggak mau saya. Ada yang berani nggak? Jangankan, ya, jangankan gitu, ya, Masya Allah. Suruh kelompokan saja sampai jam 6 dituruti, ya nggak? Ada tugas sampai malam, datang. Kenapa? Karena takut tidak mengerjakan tugas kepada manusia saja begitu takutnya kalau ditinggalkan, apalagi tugas dari Allah. Apa tugasnya? Sholat, puasa, zakat. Itu ya, tugas dari Allah. Nuntut ilmu, tugas dari Allah. Banyak orang yang nggak takut lah, bodo amat. Terus sekarang praktekan, ada orang kerja sama bosnya. Pak Bos, saya nggak mau kerja lah, kerjanya berat, saya nggak mau. Yang penting gajiannya aja sini. Gimana? Ada nggak orang yang mau mempekerjakan orang seperti ini? Ada nggak? Hah? Orangnya nyantai-nyantai. Ya, pekerjaan banyak, dia tidur-tiduran. Kemudian pengennya dapat gaji besar. Ada nggak yang mau nerima pegawai kayak gitu? Wow, dimaki-maki. Sana, keluar saja sana. Oh, saya aja bangun ini kerja keras dari dulu sebagai bos. Sekarang jadi bos, dulu kerja keras. Nah, sekarang kamu gaya. Lah bagaimana dengan Allah? Ya, puasa tugas dari Allah. Maka harus dikerjakan. Jangan sampai tidak. Nah, sekarang, kemarin atau dulu, saya pernah menyampaikan, sering saya ulang-ulang. Apa dalil dari Al-Quran yang menyuruh kita untuk berpuasa Ramadan? Quran apa? Surat apa? Ayat berapa? Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Coba ya, yang belum hafal ikuti saya bersama-sama. Saya potong per ayat, potong ya. Saya potong satu ayat, saya potong-potong jadi sekian, perhatikan. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Baca setelah saya baca. Perhatikan. 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 Sudah bukan anak TK lagi kamu, Abimanyu. Sudah kelas 2 ya kan? Loh, masa kayak anak TK sih? Nah, perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Bersama. Ya ayyuhalladzina amanu. Bersama. Ya bunyi. Kutiba alaikumus siyamu. Kutiba alaikumus siyamu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyamu. Bersama. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bersama. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bersama. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyamu. Bersama. Ya kutiba alaikumus siyamu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayo muslimat bersama bareng-bareng. Kama, ulangi lagi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bersama. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Yo bersama. Ya 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyamu. Kutiba alal la'allakum. Ya, yang anak santri Madin, yang pondok jangan ikut. Yuk bersama. Ya ayyuhalladzina amanu. Bersama. 1, 2, 3. Yang anak pondok jangan ikut. Yuk. Ya ya, yang muslimat bersama. 1, 2, 3. Ya, bersama.
Yo, bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Ya. Kutiba alal ladzina siapa yang tahu artinya? Santri Madin, yang kelas sore, kelas malam. Coba angkat tangan, artinya. Angkat tangan. Angkat tangan, nggak tahu kamu. Nggak usah nih, diam aja, diam. Nggak usah banyak ngomong. Ayo, ada yang tahu? Muslimat, apa yang tahu artinya? Ayo. Siapa yang tahu artinya? Hah? Perhatikan. Jangan mainan. Apa? Ada yang tahu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ikuti saya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Bersama. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Agar kalian bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Ikuti. Agar kalian bertakwa. Coba disambung bersama. 1, 2, 3. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian, agar kalian Siapa yang ngulangi? Yo, laki-laki perwakilan. 1. Siapa? Ayo, yang santri Madin. Ayo, Aska, ayo, apa? Ya, yang muslimat, perempuan.
Bintang, apa bintang? Ya. Nih, perhatikan. Perhatikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini perintah tentang puasa Ramadan. Puasa apa? Dalilnya apa? Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Ya. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Udah, sana pulang. Kalau mau pulang. Ya diam, nggak usah diam. Kamu jangan ini, diam. Kalau ini udah ngomong terus. Perhatikan. Oh, kamu sudah saling ngomong terus, ganggu. Perhatikan, ya. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini yang dipanggil oleh Allah siapa? Orang yang di dalam hatinya ada iman. Orang yang di dalam hatinya ada iman. Iman kepada Allah sebagai Tuhannya. Iman kepada Rasulullah Nabi Muhammad sebagai utusan. Siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib puasa. Maka wajib. Buat apa dia sudah mengatakan, saya bersaksi bahwasanya Tuhan saya Allah. Saya bersaksi, saya yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi nggak mau puasa. Kira-kira persaksiannya bohong atau jujur? Bohong. Kira-kira persaksiannya dusta atau jujur? Dusta, bohong. Katanya ngaku saya Tuhanmu, katanya ngaku Nabi Muhammad Nabi saya, tapi nggak mau puasa. Alasannya berat, alasannya nanti haus, alasannya nanti lapar, alasannya nanti banyak pekerjaan, alasannya nanti banyak macam-macam. Loh, macam-macam alasan. Kalau ngomong-ngomong alasan banyak macamnya. 1000 alasan. 1000 alasan. Loh, Allah kira-kira nerima nggak alasan-alasan kayak gitu? Kecuali alasan tadi, karena sakit. Sakit pun harus mengganti. Harus diganti. Tidak boleh tidak, punya utang puasa yang harus dibayar. Harus ditunaikan. Maka Allah memanggil orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Yang di dalam hatinya ada iman, yakin. Saya yakin Allah Tuhan saya. Saya yakin Nabi adalah utusan. Tapi bukan hanya sekedar yakin. Bukan hanya sekedar apa? Apa? Harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Bukan hanya saya yakin Allah Tuhan saya iman Nabi Muhammad utusan Allah. Hanya ngomong saja, hanya pengakuan semata tidak bisa. Tidak. Contohnya misalkan, Aska, saya sekolah di SMP 2 Maos. Loh, buktinya apa? Nih seragam saya. Nih kartu tanda siswa saya. Nih nomor absen saya. Ini guru-guru saya. Kenal semua, ya enggak? Ada buktinya. Ada Maka sebagai hamba Allah, orang beriman
juga membutuhkan bukti. Buktinya apa? Sholat, puasa, zakat, ngaji, dan yang lainnya. Khusus ini tentang puasa. Berarti puasa membuktikan kita adalah orang yang beriman. Puasa, orang yang berpuasa membuktikan dirinya adalah seorang muslim. Paham ya? Nah ini, tolong diperhatikan ya. Diperhatikan. Maka ketika kamu besar, tetap puasa wajib. Jangan sampai ya, jangan sampai ketika puasa kecil puasa, malah besar nggak puasa, kebangetan ini. Ada manusia kayak gitu tuh. Ketika kecil SD dididik puasa, ketika sudah jadi orang tua, malah nggak puasa. Alasannya kerja, capek dan seterusnya. Loh, kalau orang capek ya capek. Kalau ataupun capek nggak puasa, wajib mengganti. Wajib mengganti. Ya, wajib mengganti. Ya, ini tolong diperhatikan. Jadi jangan pernah sekali-kali menyepelekan puasa. Paham ya? Jangan pernah sekali-kali menyepelekan puasa. Paham ya? Ini tolong diperhatikan ya. Ya. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya tentang sejarah bagaimana diperintahkan puasa dengan 3 tahapan puasa. Nah, ada 3 tahapan ya. Puasa umat sebelum kita dengan puasanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 tahapan. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan Jumat yang akan datang. Ya baik. Kita akhiri, nanti yang muslimin laki-laki di sebelah sana, tolong mas, dibereskan dulu tuh karpet dilipat, hijab dipinggirkan. Sekarang silakan, ya. Ya entar dulu. Hah? Nanti dulu, mau pulang. Entar dulu, yang santri, ini pondok sini, yang lainnya nggak boleh sini. Udah. Yang santri muslimah tolong karpet digulung. Ya baik. Sambil menunggu yang batal wudhunya silakan wudhu lagi ya. Nanti yang belum batal silakan tunggu di sana siap-siap. Buat 2 lingkaran ya. Yuk kita tutup dulu, belum ditutup. Yuk, kita baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.